Pribadi tobat itu ciri-cirinya tidak merasa suci. Nah, sudah sampai level itu belum kita? Ini ceknya sederhana aja nih. Ketemu orang yang suka maksiat, hati kita merasa kita lebih baik dari dia, atau bilang, semoga aku dijaga supaya tidak terjebak dengan apa yang dia lakukan. Dia belum tentu lebih hina daripadaku. Nah, ini pribadi tobat namanya. Tapi kalau kita jalan keluar, ibu-ibu yang berjilbab ini ngelihat orang gak berjilbab, terus mengatakan, itu laknat, perempuan neraka gitu. Udah keluar bahasa-bahasa begitu. Ini sama dengan kasus seorang ahli fikih yang didatangi algojo pembayaran. Jadi algojo bayaran ini. Jadi dia disuruh bunuh orang. Udah berapa yang dibunuh sama dia? 99. Ya. Kata algojo, kata si ahli fikih ini, ente udah bunuh 99 orang, nggak ada tobat bagimu. Dibunuhlah orang itu. Aneh, apa bedanya kita sama dia? Riwayat itu sindiran buat kita. Kalau ada orang pemaksiat, walaupun bunuh 100 orang, nggak boleh kita anggap dia hina. Siapa tahu hatinya sedang mencari kebenaran. Allah kan yang dipandang kalbu orang. Allah nggak pandang fisik kita, Pak. Sama sekali. Saya pakai begini nih Allah nggak pandang. Pakai kopiah Allah nggak pandang. Jenggot saya panjang Allah nggak pandang. Yang dipandang kolbu saya lagi ngapain nih, ya? Kolbunya merasa bergantung kepada Allah, merasa hina di hadapan Allah, atau merasa lebih mulia daripada makhluk. Itu yang Allah pandang tuh. Nah, kita yang mana, Pak? Innallaha yanzuru ila qulubikum. Yang Allah pandang itu kolbumu, bukan serbanmu, bukan kopiahmu, bukan pakaianmu. Nah, makanya saya mengimbau kalau ngisi kajian training untuk para dai, kita ngajak, wahai tuan-tuan dai, para ustadz, para syekh, para kiai, tolong jangan sibuk di performan pakaian, sorban kayak gamis, enggak. Ente sibuk ngurusin kolbu. Gimana caranya? Sebelum jamaah kita bangun duluan. Ngapain? Istighfar, Pak, kerjaannya. Ini yang disebut dalam surat Zariyat, ya. Wabil asharihum yastaghfirun. Ciri-ciri penghuni surga itu ketika orang tidur, dia bangun, ngapain? Yastaghfirun. Mereka merasa berdosa, mereka minta ampun kepada Allah. Nah, ini Bapak Ibu saudara makan Allah, walaupun Bapak sebagian bukan dai, bukan ustadz, bukan guru, coba amalkan itu. Itu dijamin masuk surga udah. Ya, ayatnya jelas, ya. Bahwasannya penduduk ahli surga itu amalannya yastaghfirun. Mereka minta ampun di saat orang sedang tidur. Artinya dia nggak bisa tidur karena kepikiran dosa. Kenapa kita bisa tidur, Pak? Karena kita lupa sama dosa kita, benar nggak? Nah, inilah nikmat dari Allah, namanya lupa. Jadi lupa itu untuk manusia kesempurnaan. Bagi Allah itu kemustahilan. Nggak mungkin Allah bersifat lupa. Tapi bagi kita itu sebuah kesempurnaan. Coba kalau kita ingat semua orang yang nyakitin hati kita, Pak, bisa tidur nggak? Nggak bisa. Kita ingat semua orang yang pernah berkata kasar, kita nggak bisa tidur. Apalagi ibu-ibu nih yang hatinya lebih lembut dari bapak-bapak yang pernah dulu sakit hati, putus cinta atau bercerai. Kalau Allah nggak kasih lupa, itu nggak bakal bisa tidur. Maka lupa itu kesempurnaan bagi kita. Nah, saat kita lupa itu, Nabi beristighfar dari kelupaan itu. Ya Allah, aku minta ampun karena aku lupa kalau aku berdosa. Nah, itu istighfar juga tuh. Nah, orang kalau sudah tahu nih celah-celah istighfar, ternyata banyak yang perlu kita istighfarkan, baru dia disebut tawwabin. Ya. Maka orang begini, karakter keduanya tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Ini disebut dengan tawwabin. Mau segunung, setinggi langit dosanya, dia masih ada harapan. Allah pasti bisa mengampuniku. Ya. Bukan berarti dia kemudian enak-enakan maksiat, enggak. Dia setiap kali salah dia punya harapan, husnuzan kepada Allah SWT. Lalu beliau mengatakan di sini, ya, apa hukum taubat? Selama ini istighfar hukumnya apa? Yang kita tahu, sunat ya? Enggak, Pak. Dalilnya apa?
Dalam surat An-Nur ayat 31 Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun." Bertobatlah kepada Allah semuanya wahai orang-orang beriman. Ini perintah bukan? Berarti wajib. Maka beristighfar, bertaubat itu wajib hukumnya. Lalu dikatakan oleh beliau, at-taubah itu ada tingkatan-tingkatannya ya, ada model-modelnya. Ada orang yang ciri-ciri diterima tobatnya, dia bisa melupakan dosanya. Ada yang kedua, ciri-ciri orang yang diterima tobatnya, dia tidak bisa lupa dosanya. Ternyata ini perbedaan antara dua guru dan murid. Jadi suatu kali Imam Sari Sakti, gurunya Imam Junaid, itu ditanya, apakah tobat yang diterima itu wahai Tuan Guru? Apa jawaban beliau? Antansa dzanbak. Kamu bisa move on, melupakan dosamu, lalu kamu bisa membuat lembaran baru. Ini menurut Imam Sari Sakti. Kalau Imam Junaid, muridnya apa? Muridnya lanjutan dari yang tadi. Ketika ditanya, gurunya sudah meninggal. Menurut gurunya begitu. Tapi ketika beliau menjelaskan kepada murid-muridnya, taubat itu ketika engkau selalu ingat bahwa engkau berdosa. Beda kan terjemahnya? Engkau mengingat dirimu bahwa dirimu adalah pendosa, sehingga merasa hina terus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ketika nyuruh kita baca Quran, perintahnya apa? Fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kenapa? Karena banyak orang baca Quran ada riya dalam dirinya. Banyak orang baca Quran, dia merasa lebih benar dari orang lain. Mau imam, mau jamaah sama. Semoga kita nggak masuk ke bagian yang itu, ya. Lalu dikatakan dalam kitab ini bahwa tobat itu ada tobat orang awam, ada tobat orang khawas. Tadi yang saya jelasin itu. Tobat orang awam itu dari dosa-dosa fisik. Rata-rata orang-orang yang ekstrim itu mereka jarang punya dosa ini. Disebutkan oleh Imam Syahrastani, kelompok-kelompok ekstrim, pemberontak atas nama agama dari dulu, itu mereka terjaga dari dosa-dosa fisik. Tapi hati mereka belum tentu terjaga dari dosa batin. Ya, maka disebutkan di sini tobatnya para khawas. Ini udah tobatnya para wali, Pak. Kalaupun kita belum kekasih Allah, wali Allah, minimal kita berguru atau mendapatkan ilmu kewalian. Apa salah satu ilmunya? At-taubah minal ghaflah. Tobat dari kelalaian. Ini yang saya jelaskan di awal tadi. Coba nih dirasa-rasa. Nanti kalau tobatnya dari kelalaian dalam sholat atau masih dari maksiat biasa? Kalau masih dari maksiat biasa, berarti tobat kita masih tobatul awam. Maka kalau udah naik, setelah tobat dari dosa-dosa fisik, dosa biasa, kita minta ampun kepada Allah dari dosa merasa lalai itu, ya. Dosa merasa tersinggungan, nih hati-hati nih ya, pengurus masjid, hati-hati Pak pengurus. Ustadz juga gitu Pak. Ustadz itu lebih makan hati daripada pengurus masjid kadang. Ya, saya nggak usah cerita deh, banyaklah nastapa jadi dai, jadi guru itu, ya. Harus betul-betul kuat mentalnya. Kalau enggak, rusak, ikhlasnya rusak. Itu istighfarnya berat lagi tuh, ya. Makanya dai-dai itu kadang futur. Dia kemudian down. Bukan masalah honornya dia, tapi kadang-kadang masalah muamalah muridnya. Jadi guru itu diuji sama muridnya, ya. Sebagaimana orang tua diuji sama anaknya, ya. Jadi guru-guru, ustadz, kiai-kiai diuji sama jamaahnya. Ada yang, jadi jamaah ini kan terbagi dua. Murid yang sungguh-sungguh sama murid yang shadiq, murid yang kazib, ya. Murid yang shadiq, murid yang mengikuti gurunya karena dia melihat ada kebenaran dalam di gurunya, bukan karena gurunya sempurna. Ingat itu.
Kalau murid yang kadzib, ini murid karena dia melihat ada kesamaan yang dia cari dari gurunya. Jadi hasrat dia terpenuhi oleh si guru itu, maka dia kemudian senang sama guru itu. Suatu saat jika keluar dari kalam gurunya sesuatu yang gak sesuai dengan ekspektasi dia, ditinggalkan gurunya. Ini yang disebut dengan murid yang kadzib, jamaah palsu. Ya, jamaah palsu itu, Pak. Nah, semoga Bapak Ibu ketika berguru kepada siapapun guru di sini yang duduk di kursi yang mulia ini, semoga bergurunya sungguh-sungguh karena melihat ada cahaya ilmu pada guru tersebut, bukan karena dia sempurna. Ya. Nah, jangan sampai kita mengikuti guru karena sesuai dengan hasrat kita. Ini banyak. Saya dulu berguru begitu, Pak. Ketika ekspektasi saya gak ada, saya tinggalkan. Bahkan saya kata-katain itu gurunya. Nauzubillah min dzalik. Dari online. Taib. Wah, canggih amat antum pakai online. Baik, ini ada berapa waktu lagi? 5, 10? Taib, ini ada pertanyaan ya. Pak Lukman Hakim, Pak Ustadz, syukron materinya. Bagaimana realisasi ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah itu ibadah murni dengan ghairu mahdhah, ibadah yang tidak murni. Contohnya ngaji ini kan ghairu mahdhah. Apalagi kita kerja niatnya menafkahi keluarga, itu ibadah, Pak. Itu ibadah juga. Disebut ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak murni. Apa yang kita harus lakukan dalam merealisasikan ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah ya? Di mana kebanyakan kami adalah orang awam. Jadi beliau lagi bertanya tentang cara menerapkannya. Allah berfirman ya dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Masih ingat ayatnya? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya'budun. Ya'budun secara harfiah artinya menyembahku. Tapi berkali-kali saya menerjemahkan ya'budun artinya mengenalku. Ibadah mahdhah, ibadah fisik kita dan kolbu, itu sholat, zakat, haji, umrah, ya, sholat sunat ya. Ibadah ghairu mahdhah ini ibadah yang isinya untuk mengisi rohani, tapi kadang-kadang fisik kita nggak kebawa. Dan perlu diketahui kadang-kadang ghairu mahdhah itu secara kualitas lebih tinggi daripada mahdhah, kadang-kadang lebih wajib daripada mahdhah. Contohnya ketika ada ta'lim, kita masuk masjid, mau tahiyatul masjid, lebih dahulukan tahiyatul masjid atau ta'lim? Tahiyatul masjid apa ta'lim? Tahiyatul masjid sunat nggak? Ta'lim itu wajib atau bukan? Wajib, cuma dia ghairu mahdhah. Wajib tapi ghairu mahdhah. Gitu, Pak. Nah, nanti bisa diterapkan semuanya nih ya. Termasuk sholat syuruk. Tapi antum terserah ya, kita nggak paksa. Kalau mau sholat silakan. Cuma kalau ngikutin ilmunya, kajian masih berjalan, lalu syuruk masuk, nah, tinggal pilih yang sunat atau yang wajib. Gitu. Itu nggak masalah ya. Terus apa saja yang kita niatkan untuk Allah, untuk membantu hamba-hamba Allah, keluarga kita kan hamba Allah, maka itu ibadah ghairu mahdhah. Apalagi kalau bapak ini kerja, niatkan saya nanti mau zakat dari kerjaan ini. Udah Pak, itu dari awal berangkat sampai bulan besok dapat gaji, itu semua dihitung ibadah, ya, dihitung ibadah semua. Tapi ingat juga, ada ibadah mahdhah karena niatnya tidak benar, itu nggak dapat apa-apa. Saya sholat supaya disebut ahli ibadah, ya. Saya ngajar, ghairu mahdhah nih. Saya ngajar supaya disebut orang alim, supaya disebut ustadz sunnah, ustadz aswajah, ya. Nah ini ibadah ghairu mahdhah ataupun mahdhah nggak dapat apa-apa saya. Paling-paling dapat honor. Pulang-pulang cuma dapat honor, nggak dapat pahala saya.
Nah, inilah kejadian guru-guru di madrasah, kiai-kiai di pesantren. Kalau mereka tidak main kolbunya di sini, realisasi bahdoh ghair mahdohnya tidak berhasil. Tujuan dia mengenal Allah tidak berhasil. Tadi coba diartikan, aku ciptakan jin manusia, tidaklah aku ciptakan mereka kecuali untuk mengenalku. Maka semua aktivitas mengenal Allah itu adalah wajib. Mau bentuknya ta'lim, mau bentuknya zikir, mau bentuknya sholat. Maka kita nggak perlu benturkan. Kalau ada teman kita tadi waktu masuk masjid dia sholat sunat dulu, padahal kita lagi ta'lim, nggak masalah Pak, biarin. Kenapa? Mungkin dia menganggap itulah mengenal Allah, nggak ada masalah. Sama misalnya antum lagi ta'lim, masuk syuruk, ada orang sholat sunat, berarti mungkin itu pemahamannya, itu tidak masalah juga. Tapi kalau ngikutin ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah sesaat itu lebih afdal dari 1000 rakaat. Dalilnya mana? Ada dalam Sunan Ibnu Majah, ya. Dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan 2 riwayat. Satu riwayat menyebutkan satu bab ilmu lebih utama daripada 100 rakaat. Di riwayat kedua lebih utama daripada 1000 rakaat. Satu 100, satu 1000. Ini cuma menunjukkan kualitas. Tergantung ilmunya ngarahin kemana nih? Ngarahin mengenal Allah atau mengenal selain Allah. Jika mengenal Allah, maka satu nafas yang kita tarik saat kita ngaji lebih afdol daripada 1000 nafas yang kita tarik waktu kita ibadah. Berarti ibadah ini 2. Ibadah fisik bernama ya kita sedekah, kita sholat. Ada ibadah ruh. Apa ibadah ruh? Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nanti Pak, kalau Allah izinkan kita masuk surga, Bapak akan ingat kalam saya ini. Kalau kita masuk surga, amin. Yang kita rindukan nanti ketika masuk surga 2 aja. Saat zikir salat, yang paling dirindukan lagi saat kita ngaji ma'rifatullah. Saat-saat itu yang akan dikenang. Zikir salat, ma'rifatullah, mengenal Allah. Kita akan merindukan itu. Ya. Dan kita menyesal, ya Allah, kenapa dulu hidupku tidak dihabiskan untuk mengenang Engkau di dunia, untuk bermakrifat kepada Engkau, untuk sholat kepada Engkau di dunia. Jadi tolong Pak, besok kalau kerja berangkat zikir aja di jalan ya, radionya kecilin aja, selesain dulu wirid. Nih saya ijazahkan wiridannya. Pertama istighfar 100. Ini wirid para sahabat Nabi, kemudian dirumuskan oleh Imam Abdul Hasan Asyadzili. Pertama apa? Istighfar 100 sambil jalan aja. Ya, lihat aja tuh jamnya, kira-kira kalau udah 3 menit selesai. 3 menit atau 5 menit selesai. 15 menit doang atau 20 menit. Yang kedua la ilaha illallah. Sama kan zikir-zikir lama juga kan? Ini yang kita sebut di khutbah kemarin. Jika ada orang membaca la ilaha illallah, ada orang baca gitu dari kolbunya, Allah kan selalu mandang kolbu kita. Untuk orang yang membaca ini, Allah berikan pandangan istimewa. Di belahan langit dan bumi, Allah sekedar memandang dengan keistimewaan rahmatnya, bahwa orang ini diangkat jadi kekasihnya. Ini nanti Bapak sambil nyetir bisa jadi waliullah. Ya, jadi waliullah mudah Pak. Yang penting bacanya lisan baca, qalbu mengikuti. Tapi walinya baru wali umum ya, belum wali khusus. Wali khusus ada tugasnya, kerohaniannya. Gak kuat antum itu ya. Wali khusus itu ada tugas berat. Tugasnya kalau mu'alim itu siap dibenci orang ya. Siap mendatangi tempat-tempat yang tidak ada materi di situ ya. Di situ hanya menghabiskan materi kita. Ada Pak nanti. Orang-orang begitu tuh ada. Itulah Nabi. Nabi kan datang ke mana-mana. Itu pakai dananya, pakai dana sahabat. Habislah dana mereka untuk dakwah. Puncaknya jihad. Ini dakwah belum ada, udah jihad-jihad aja ya. Hayya alal jihad ya. Ke laut aja kalian tuh ya. Orang belum ngaji bab tentang apa itu ibadah dengan benar, mereka sudah buat hayya alal. Mana ada di kitab fikih, di kitab hadis hayya alal sholat diganti hayya alal jihad. Itu bid'ah itu Pak. Itu yang finnar kata Rasulullah itu. Ya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawarat.
yang membuat-buat hal-hal yang tidak dilakukan, yang tidak ada dasarnya dalam agama ini tertolak. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ya, hadis Tirmizi. Di Imam Muslimnya, iyyakum muhdatsatil umur. Jauh-jauh perkara baru. Apa itu? Kullu muhdatsatin bid'ah. Segala sesuatu yang baru yang tidak ada dalilnya bid'ah. Nah, ini bahaya ini. Semangat jihad tapi nggak pakai ilmu. Karena nggak punya makrifat jihad. Jadi jihad itu ada makrifatnya juga. Sehingga jelas kita berjuang untuk apa, dengan cara apa, kapan waktunya itu ada. Main buru-buru aja Imam Mahdi keluar ya. Belum Pak, tunggu dulu, Imam Mahdinya masih sembunyi. Ya, masih disembunyikan Allah. Sabar-sabarlah ya. Ditutup ngono. Lokasinya ini sangat gelap gulita karena pohonnya terembesi ini di tengah makam. Luar biasa besar, 5 meter, diameter 5 meter ini. Yuk monggo lekut. Sejuk sekali ini lokasinya. Makam Mbah Sidik Permono Sawu Grogol.